Sejak ditahan di Badan Narkotika Nasional, wajah Raffi Ahmad yang biasa menghiasi layar kaca tak pernah terlihat lagi. Hanya lewat keluarga dan sahabat, kondisi Raffi dilukiskan. Senin kemarin, hampir 20 hari sudah Raffi ditahan di BNN, Raffi akhirnya muncul di hadapan media. Tapi bukan untuk menuturkan kisah yang ia alami, melainkan lantaran dirinya dipindahkan ke Pusat Rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Dengan menggunakan topi warna putih, sekitar pukul 6 sore kemarin, Raffi keluar dari lift BNN tanpa sepatah kata pun yang terlontar dari mulutnya. Maka inilah saat-saat di mana pesohor satu ini dipindahkan ke Lido. Raffi mau kemana, Pak? Pak, ini mau kemana, Pak? Pak. Udah nunggu nih. Belakangnya mobil, awas. Sejak hari ini jam berapa ini? Barusan berangkat 6:20 RA menjalani dibawa ke Lido, tempat rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang ada di Desa Watesjaya, Lido, Bogor, untuk melaksanakan rehabilitasi sementara sambil menunggu proses hukum. Jadi yang pasti sementara sambil menunggu proses hukum, itu yang kata kuncinya. Waktunya sendiri ya, sampai proses hukumnya selesai. yang 20 hari itu? Iya, nanti sampai diserahkan kepada kejaksaan, artinya sudah nanti kejaksaan yang akan menangani. Pemindahan Raffi ke Lido menjadi yang kedua kalinya ia keluar dari BNN sejak tertangkap tanggal 27 Januari lalu setelah sebelumnya sempat menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Dari hasil pemeriksaan itu pula, Raffi akhirnya ditempatkan di Lido untuk menjalani proses rehabilitasi. Ya, di sini dilakukan pemeriksaan psikiatrik, yaitu untuk mengetahui derajat ketergantungan atau model dia pengguna saja atau mempunyai ketergantungan. Kalau dia intoksikasi atau kelebihan dosis berarti kan tidak lah ya, tapi antara dua itu, antara ketergantungan dengan pengguna. Terperiksa dianjurkan untuk mendapatkan rehabilitasi medik. Rehabilitasi, ya. Di mana di dalam kurung di situ dikatakan asesmen lanjutan, evaluasi medik, intervensi psikososial, dan pemberian medikasi sesuai kebutuhan. Saran untuk menjalani rehabilitasi yang dikeluarkan oleh RSKO turut serta mengundang sejumlah tanya. Mungkinkah hal ini membuktikan bahwa Raffi Ahmad terbukti menjadi pecandu narkoba? Ataukah ada alasan lain yang akhirnya keputusan untuk menempatkan sementara presenter satu ini di pusat rehabilitasi diambil oleh Badan Narkotika Nasional? Ya kalau saya katakan ya atau tidak kan artinya kan kita membuka hasil pemeriksaan ya, itu jadi hasil itu tidak bisa kita ceritakan, tidak bisa kita ungkapkan, itu sepenuhnya wewenang pihak penyidik. Artinya hasil pemeriksaan RSKO kalau dia berlanjut ya, dia bisa terjadi ketergantungan dengan segala dampak sosialnya. Setelah kasus Raffi sempat menjadi adu gengsi bagi beberapa pengacara, serta solidaritas sahabat yang tiba-tiba membanjiri, maka sejak menjalani rehabilitasi, Raffi tampaknya tak akan lagi mendapatkan hal sama. Bahkan di Lido, ada aturan main yang melarang Raffi untuk bertemu dengan siapapun, termasuk orang tuanya sendiri, apalagi selama menjalani proses detoksifikasi. Setidaknya inilah yang diungkapkan Humas BNN dan Kepala Unit BNN di Lido. Selama rehab itu prosesnya ada aturan-aturan sendiri, aturan main yang di tempat rehabilitasi. Itu di tahap awal saya tidak tahu persis, itu ada yang namanya detoksifikasi, itu tidak boleh dikunjungi siapapun. Termasuk orang tuanya sendiri? Iya, detok itu tidak boleh dikunjungi, kecuali penyidik membutuhkan keterangan, itu lain. Kalau rata-rata kita prosesnya 1 bulan.
gitu. Tapi kalau ini perkembangannya bisa cepat, bisa bagus, mungkin 3 hari, mungkin seminggu ya. Setelah itu kalau dia sudah bisa diprogram, bisa ditengok. Berarti nggak sewaktu-waktu, Bu? Tidak sewaktu-waktu Nggak kita. kayak BNN. Belum usai perkara ini, perdebatan kembali terjadi berkaitan dengan pembantaran yang dilakukan pihak kuasa hukum Raffi, Hotma Sitompul. Tapi penolakan yang disampaikan lewat asisten Hotma tersebut atas proses rehabilitasi yang dijalani Raffi tidak membuat BNN bergeming. Raffi tetap digiring ke Lido untuk menjalani proses rehabilitasi. Putusan BNN untuk mengirimkan Raffi ke rehabilitasi ini adalah putusan yang prematur dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Nanti kita akan mempermasalahkan juga catatan-catatan itu sudah kita himpun semua, nanti saatnya kita akan membukanya semuanya. Iya, makanya itu kan tadi juga pada saat disodorkan berita acara pembantaran oleh BNN, Raffi memutuskan untuk tidak menandatangani berita acara pembantaran. Pasti proses hukum kan tidak butuh persetujuan. Kalau bicara proses hukum ya, tapi orang pengacara segala macam tadi sudah ada di atas, dan itu sekarang ini untuk kepentingan si RA sendiri. Badan Narkotika Nasional tujuannya adalah menyelamatkan anak bangsa, supaya seseorang yang posisinya kecanduan walaupun dalam rekreasional user yang cenderung menjadi ke arah ke pecandu, itu tetap sebaiknya sambil menunggu proses hukum. Kalau di sini kan hanya dipantau oleh dokter. Belum tahu juga. Bawa apa, Tante? Nggak bawa makanan. Udah tadi. Cuma di sini yang saya sedih kadang, apa anak saya memang seperti di headline media bahwa anak saya seorang pecandu narkoba gitu. Yang saya sesalkan, apa iya sosok Raffi bisa dibilang seorang pecandu gitu, sedangkan dia bekerja keras dari pagi sampai malam. Kita bisa melihat kasat mata dia, gerak-geriknya, semua sikapnya masih normal gitu kan. Apa iya anak saya memang seorang pecandu gitu kan. Dan saya ini aja bertentangan dengan hati saya. Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana pagi yang hangat ini, saya Pika Priscilla akan menemani Anda selama 1 jam hanya di Was-Was. Meski sudah dipindahkan dan menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat, Raffi Ahmad sejatinya masih belum bebas atas permasalahan yang menderanya. Proses rehabilitasi itu sendiri memang merupakan permintaan pihak Raffi, namun pihak berwenang masih meneruskan proses hukum yang sedianya masih harus dijalani oleh Raffi. Lantas, benarkah jika nasib Raffi Ahmad akan ditentukan dalam waktu 12 jam ke depan? Dan apa yang membuat sosok Wanda Hamidah mengiringi kepergian Raffi menuju pusat rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat tersebut? Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, maka Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.